Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berkomitmen menjaga resiliensi sektor jasa keuangan agar tetap kontributif terhadap ekonomi nasional. OJK menetapkan 3 kebijakan prioritas di tahun 2026 sebagai langkah guna memperkuat kredibilitas dan tata kelola pasar keuangan Indonesia. Dalam pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan 2026 atau PT IJK di Jakarta, pejabat sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friederike Widyasari Dewi, memaparkan 3 pilar strategis arah kebijakan prioritas di tahun 2026. Kebijakan tersebut meliputi penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, pengembangan ekosistem yang kontributif, serta pendalaman pasar keuangan berkelanjutan. Di dalam pilar penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, OJK bersama SRO, pelaku industri, dan stakeholders terkait sepakat membentuk Satuan Tugas Reformasi Integritas Pasar Modal. Satgas ini akan mengeksekusi 8 rencana aksi percepatan, termasuk peningkatan ambang batas free float menjadi 15% hingga transparansi pemilik manfaat atau ultimate beneficial owner. Pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan 2026 turut dihadiri oleh Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto. Berterima kasih bahwa OJK terus melakukan perbaikan, namun kami punya satu titipan bahwa pemerintah ingin melakukan perbaikan terhadap industri padat karya. Dalam hal ini industri tekstil. Dan Bapak Presiden sudah menyetujui kita akan siapkan dana sebesar 6 billion dan sudah punya roadmap-nya. Ekspor kita sekarang sekitar 4 miliar, tetapi dapat ditingkatkan menjadi 10 kali dalam periode 10 tahun. Upaya masif ini dilakukan untuk memastikan pasar modal Indonesia semakin kredibel di mata investor global. Friederike menambahkan, langkah strategis diambil mengingat kondisi fundamental ekonomi dan kinerja sektor jasa keuangan saat ini dinilai sangat solid sebagai modalitas pertumbuhan ke depan. Mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dan juga kebijakan saat ini yang kita ambil, maka kami optimis kinerja sektor keuangan tetap tumbuh secara berkelanjutan di tahun 2026, di mana kami memberikan outlook untuk kredit perbankan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 10 sampai dengan 12%, didukung pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 7 sampai 9%, kemudian aset program asuransi diperkirakan akan tumbuh 5 sampai dengan 7%, aset program dana pensiun diperkirakan akan tumbuh 10 sampai dengan 12%, dan aset program penjaminan diperkirakan tumbuh 14 sampai dengan 16%. Sedangkan piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan kita proyeksikan tumbuh 6 sampai 8%. Di pasar modal, penghimpunan dana ditargetkan sebesar 250 triliun rupiah di tahun 2026. Selanjutnya, total permintaan skor kredit melalui inovatif kredit scoring diperkirakan akan mencapai 200 juta permintaan. Nilai transaksi melalui agregator diproyeksikan tumbuh hingga 27 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.